Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang saya ambil di Roma 8 ayat 28. Ini salah satu ayat favorit saya. Waktu saya di kelas pemuritan, saya mendapatkan hal yang baru dari ayat ini. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang saya belajar dari ayat ini? Kalau kita sering mendengar, bahkan kita juga kadang berkata, kebetulan ya, atau orang lain juga sering berkata, kebetulan ya, ternyata dari ayat ini kita belajar sesuatu bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Karena dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini berbicara bahwa dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam segala hal, segala sesuatu ini mencakup apa saja dalam hidup kita. Artinya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah Tuhan atur, semua sudah ada dalam rencananya Tuhan. Entah itu baik, entah itu tidak baik, semuanya Allah kerjakan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya juga belajar ya dari ayat ini, di mana ayat yang mengatakan bahwa uh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, di sini saya juga menyimpulkan bahwa ini berbicara tentang proses bagaimana dalam hidup kita. Tentunya hidup ini terus berproses. Segala sesuatu ini juga berbicara tentang proses, karena tidak selamanya keadaan itu baik. Pasti ada di mana keadaan-keadaan di mana kita menghadapi pergumulan atau apa saja masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi dari ayat ini saya mengerti bahwa tidak Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaannya, karena ini adalah jaminan bahwa Tuhan turut mengerjakan segala sesuatunya itu untuk kebaikan kita. Jadi proses, bahkan dibilang di sini bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ada hal yang spesial di sini, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka akan mengerti apa tujuan proses dalam hidup mereka. Sebab ada dua kemungkinan orang yang diproses. Ada yang akan menyalahkan Tuhan, ada yang akan mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan tidak mengerti rencana Tuhan di balik proses itu. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, mereka percaya bahwa Allah turut bekerja dalam hal apapun itu, maupun keadaannya tidak baik. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, sama seperti proses, orang yang mengasihi Tuhan pastinya menghadapi proses ini dengan percaya bahwa lewat proses ini dia akan bertumbuh, lewat proses ini dia akan berbuah, lewat proses ini dia akan mengalami progres dalam hidupnya. Ini bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tapi eh, tentunya kalau ada orang yang mengasihi Tuhan, tentu ada juga orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, kita bisa melihat kehidupan kita seperti apa. Kalau kita mengeluh, waktu kita menghadapi proses, kita mudah untuk menyerah, kita putus asa, kita depresi, kita stres, waktu proses itu datang, kita harus justrunya kita harus mengidentifikasi diri kita. Apakah kita ini orang yang mengasihi Tuhan? Karena kalau orang mengasihi Tuhan, kita akan melihat proses ini sebagai cara di mana Tuhan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak mengerti, kita akan menjadi orang yang cepat untuk stres. Kita putus asa, bahkan kita bisa menyerah. Nah, itu yang saya belajar dari ayat ini. Dan yang terakhir yang saya belajar itu di ayat ke-29. Karena segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi seperti proses, itu Tuhan punya tujuan, yaitu untuk bagaimana kita menjadi serupa, segambar dengan anaknya. Kita baca di ayat 29 ayat selanjutnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung
di antara banyak saudara. Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 28, kebaikan yang dimaksud, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud itu adalah yang di ayat 9 tadi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, proses apapun keadaan segala sesuatu yang kita alami, itu tujuannya untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Sebab memang ini adalah panggilan Tuhan. Bahkan waktu kita di Kejadian 1 ayat 26 juga dikatakan kan, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi kita punya panggilan yang spesial dalam hidupnya kita. Karena itu kita bersyukur ayat ini menguatkan saya secara pribadi bahwa apapun yang kita alami saat ini, situasi-situasi akhir-akhir ini, keadaan yang tidak mengenakan, kita diproses, dalam pelayanan kita diproses, dalam pekerjaan kita diproses, dalam keluarga kita diproses, mari kita bersyukur dan melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada apapun, sehingga kita bisa berkata bahwa, ya saya percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya, yaitu bagaimana saya semakin serupa dan segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Itu yang menjadi tujuan dari apapun yang kita hadapi di dunia ini. Karena itu tetap kuat, tetap semangat, dan percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi perenungan kita hari ini menguatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan menjadi berkat sehingga kita hidup semakin hari semakin serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.